cuaca ya. Jadi karena ini daerah terpencil, cuacanya juga sangat tidak bersahabat, termasuk juga curah hujan. Dan yang ketiga, khusus untuk di Papua ini ada isu keamanan yang cukup menghambat kegiatan pembangunan jalan yang ada di sana. Halo Sobat Bina Marga, selamat datang di program Bincang Jalan dan Jembatan persembahan dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR. Bersama saya, Wulandari Wurjanti, yang menemani kalian di episode ini. Kali ini kita akan membahas tentang pembangunan jalan perbatasan. Nah, bagaimana membangun infrastruktur di perbatasan? Kita akan ditemenin sama ahlinya, yaitu Bapak Insinyur Satrio Sugeng Prayitno, Master of Management, selaku Direktur Pembangunan Jalan. Selamat datang Bapak, selamat siang. Selamat siang Mbak. Ya, puasa ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti bincang-bincang sama saya nggak aus ya Pak? Insya Allah. Semoga ya. Nah, Bapak selaku Direktur Pembangunan Jalan, udah di atas nih Pak. Nah dulu pas Bapak masih CPNS, awal mula karir di PU tuh tahun berapa Pak? Gimana Pak? Saya masuk tahun 96, ya. Terus ya keliling-keliling lah, mungkin di Sumatera Barat saya pernah 3 tahun. Di Kalimantan mungkin agak lama 7 tahun, kemudian lanjut ke Maluku, Papua, terus kembali ke Jawa Tengah, baru terakhir ada di sekarang ini ya Jakarta. Pak? Di Jakarta. Seru nggak Pak? Selama di Bina Marga tuh pasti banyak suka dukanya dong? Ya kira-kira gitu Mbak. Kira-kira gitu ya. Jadi Bapak nih udah dari ujung barat Indonesia ke ujung timur Indonesia juga ya Pak ya? Gitulah. Mantap. Nah, kalau di ujung timur Indonesia tuh di Papua, let's say ada perbatasan ya, perbatasan Betul. Papua Nugini. Nah, untuk pembangunan jalannya, pertama-tama ngomongin tentang perbatasan yang masuk dalam program prioritas pemerintah. Mengapa sih Pak pembangunan jalan di perbatasan itu sampai masuk ke program prioritas Pak? Sebegitu pentingnya kah? Dan untuk awal mulanya sejak kapan dibangun jalan perbatasan, bisa diceritakan sedikit? Baik. Ya. Jadi pertama-tama bahwa pembangunan jalan di perbatasan ini kan tercantum dalam program nawacitanya Presiden. Dan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka Negara Kesatuan NKRI. Dan ini dimulai awalnya secara masif pada tahun 2015. Dan pembangunan infrastruktur ini juga penting tadi, pertama menjadi fungsi pertahanan dan keamanan negara di daerah perbatasan, kemudian membuka akses daerah terisolasi sehingga dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, kemudian mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan, kemudian mengurangi biaya logistik sehingga mengurangi kesenjangan antar wilayah dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke Pak, jadi awal mulanya itu sebenarnya masuk Nawacita 2015. Ya. Kalau sebelumnya udah pernah direncanakan belum sih Pak? Saya waktu 2010 ada di Kalimantan Barat. Saya ingat itu memulai di 2013 itu memulai paralel perbatasan di Kalimantan, tapi skalanya masih kecil waktu itu. Jadi kita sudah merintis sejak 2013 kira-kira begitu Pak. Oke, jadi 2013 awal mulanya, terus masuk ke Nawacita Presiden itu di 2015 ya Pak ya. Oke, nah kalau sekarang Pak di mana aja pemerintah membangun jalan paralel dan akses perbatasan? Terus progresnya gimana Pak? Yang pertama, jadi ada 3 pulau yang punya perbatasan. Yang pertama Pulau Kalimantan, kedua di Nusa Tenggara Timur, Pulau Kupang, kemudian yang ketiga di Papua. Jadi kalau yang pertama ini paralel perbatasan Kalimantan, yaitu dimulai dari Aruk di ujung barat Pulau Kalimantan, itu sepanjang 1.155 km melalui Kalimantan Timur dan berakhir di Kalimantan Utara, tepatnya di Seular di Pulau Nunukan. Jadi itu membentang sekitar 1.756 km. Kemudian yang kedua di Nusa Tenggara, yaitu di
berbatasan dengan Timor Leste itu ada 179 km di sisi timur dan 167 di sisi barat yang sudah 2024 ini selesai. Kemudian yang ketiga ada di Papua, jadi mulai dari Merauke turun ke Arso, Waris, Yeti, itu yang seksi pertama. Kemudian yang section kedua adalah Yeti Ubrup Oksibil, dan kemudian yang di seksi ketiga dari Oksibil Tanah Merah sampai ke Merauke. Mungkin itu jalan jalan perbatasan yang ada di Indonesia. Di Indonesia ya. Jadi paling panjang tuh Kalimantan ya? Atau Papua, Pak? Kalimantan 1.500 km tadi ya, Pak? Dari total yang sudah selesai 1.516, tapi dari 1.714 km jalan paralel yang ada di Kalimantan. Kalau di Papua hanya 1.000-an kira-kira. Oh ya, masih 200 nih yang untuk yang di Kalimantan ya, Pak ya. Ya. Oke. Nah, kalau bicara pembangunan pasti ada dananya dong, Pak, yang digelontorkan, Pak. Berapa alokasi biaya, Pak, yang dikeluarkan oleh Bina Marga dan dari mana sumber dananya, Pak? Untuk penanganan jalan perbatasan dari mulai tahun 2015 sampai ke 2021 itu sudah sudah menggunakan alokasi sekitar 2,7 triliun, dan ini sumber dananya dari yang pertama dari APBN rupiah murni, dan yang kedua dari SBSN yaitu surat berharga syariah negara. Oke. Itu tadi ya, Pak ya. Nah, untuk membangun jalan di perbatasan itu kan beda ya, Pak, dengan di kota ya, Pak ya. Di kota itu kita ibaratnya fasilitas sudah lengkap, akses Semuanya sudah banyak ada, ya. Sedangkan seperti yang kita tahu nih di perbatasan tuh kan di hutan rata-rata ya, Pak ya, atau di padang tuh kalau di timur ya. Nah, itu gimana, Pak? Ada kendala nggak, Pak, selama membangun jalan di perbatasan? Ada beberapa kendala ya terkait dengan kegiatan pelaksanaan pembangunan jalan di perbatasan. Yang pertama adalah lokasi medan yang sulit. Jadi ini akan mengakibatkan sulitnya mobilisasi BBM, material, dan SDM. Kemudian juga cuaca ya. Jadi karena ini daerah terpencil, cuacanya juga sangat tidak bersahabat, termasuk juga curah hujan. Dan yang ketiga khusus untuk di Papua ini ada isu keamanan yang cukup menghambat kegiatan pembangunan jalan yang ada di sana. Nah itu, Pak, kalau seperti itu saya juga pernah sih tuh, Pak, lihat videonya di Kalimantan tuh untuk menembus perbatasan sampai harus melewati sungai yang arung jeramnya, ada jeramnya itu ya, apa namanya, ada sungai yang harus dilewati, terus belum lagi menembus hutan. Nah, ada kolaborasi atau keterlibatan pihak lain di situ? Jadi salah satunya kami bekerja sama dengan Direktorat Seni dari TNI AD. Kita bekerja sama untuk membuka hutan, dan kemudian setelah mereka selesai baru kita masuk menyelesaikan perkerasan jalannya. Oh ya, jadi kolaborasi dengan TNI ya, AD. dengan pihak TNI ya. Tadi, Pak, kendala-kendalanya pasti ada solusinya dong, Pak, yang dicoba dicari. Jadi kita terkait dengan kesulitannya mobilisasi ya. Jadi kami staging biasanya bekerja sama dengan pihak dari hutan atau kelapa sawit. Kita juga bekerja sama untuk mencoba mendekatkan base camp mereka supaya mobilisasi bahan dan peralatan, bahan dan material tadi bisa lebih mudah untuk mencapai ke lokasi pekerjaan. Oh, jadi yang udah ada ya? Ya. Ya kan, berarti kan mereka memang sudah buka lahan, kita coba masuk ke situ ya. Ya, jadi ada HPH dan juga perkebunan sawit yang kita juga kolaborasi dengan mereka untuk menembus sampai ke lokasi pekerjaan. Oke, Pak. Baik. Itu tadi yang Bapak bilang masih ada yang ongoing, ya kan, Pak? Nah, diantaranya Timor Leste dan Papua Nugini. Kapan, Pak, target selesainya nih jalan perbatasan dibangun? Yang pertama untuk yang di NTT ini insya Allah 2024 sudah tuntas. Ya. Kemudian yang di Kalimantan dan Kalimantan Barat
timur dan utara ini 2024 kami akan upayakan untuk fungsional, jadi terbuka dan bisa dilalui. Untuk yang di Papua kami belum bisa memperkirakan kapan selesainya karena sampai saat ini masih banyak terkait isu keamanan yang ini kita nggak bisa prediksi kapan berakhirnya. Mungkin itu, Mbak. Oke Pak, kalau gitu semoga teman-teman di lapangan di perbatasan aman tuh ya Pak ya. Amin. Iya, mungkin dari pihak Bina Marga juga ada kekhawatiran terkait keamanan itu ya Pak ya. Ya Jadi betul, karena kan seperti kita lihat dalam berita ya, belakangan ini sering terjadi gangguan keamanan di lokasi tersebut. Iya. Baiklah, terima kasih Pak Satrio untuk sharingnya. Semoga sukses dalam menjangkau perbatasan Indonesia supaya yang tadi Bapak sebut tujuannya tercapai semua. Baiklah Sobat Bina Marga, sungguh menarik memang membahas perbatasan di Indonesia karena negara kita ini jangkauannya sangat luas berdampingan dengan 3 negara lain yaitu Papua Nugini, Timor Leste, dan Malaysia. Jalan perbatasan ini juga memiliki fungsi strategis salah satunya untuk pertahanan negara. Next, kita akan membahas apa lagi? Nggak kalah menarik yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional, yaitu pembangunan jalan untuk industri dan pariwisata. Kesukaan saya ini biar bisa healing kita. Jangan lupa follow, like, dan share program ini. Sampai ketemu lagi dengan saya, Wulandari Wurjanti. Tetap semangat menyambung negeri. Memang pada umumnya DPSP ini bukan merupakan jalan nasional, tetapi kan jalan strategis nasional ini sesuai dengan Rensta Bina Marga tahun 2020 sampai 2024